Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Zaila Indah Hidayati, Muhammad Kafana Maulana, dan Lisa Agustina akan membahas tentang tujuan, isi, aktivitas belajar, dan evaluasi dalam kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI di madrasah atau sekolah masa pasca reformasi, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum 2004 dan kurikulum KTSP atau kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 atau K13. Baiklah teman-teman, saya Muhammad Kafana Maulana akan membahas tentang kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pengertian kurikulum berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi atau tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kurikulum berbasis kompetensi adalah konsep kurikulum yang dikembangkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia untuk menggantikan kurikulum 1994. Kurikulum ini dirancang sejak tahun 2000 dan diterapkan pada tahun 2004. Dalam tahap-tahap pengembangannya, kurikulum ini dikenal dengan kurikulum KBK atau kurikulum 2004. Pada kurikulum berbasis kompetensi ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan dengan tanggung jawab. Kurikulum berbasis kompetensi juga memfokuskan pada penguasaan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan sebagai suatu kriteria keberhasilan. Oke, masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI dalam kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Menurut Kepala Balitbang Depdiknas Budiono mengatakan, kurikulum berbasis kompetensi memiliki 4 komponen yang perlu dipersiapkan. Keempat komponen itu adalah kurikulum dan hasil belajar, kegiatan belajar mengajar, penilaian berbasis kelas, serta pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Berikut adalah dijelaskan keempat komponen tersebut. Komponen yang pertama adalah komponen kurikulum dan hasil belajar. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya, yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman, dibarengi tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam kerangka kerukunan umat beragama. Dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam, siswa akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan dan tugas yang bermanfaat. Komponen yang kedua adalah kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu memberikan dorongan kepada siswa untuk menggunakan otoritasnya dalam membangun gagasan. Tanggung jawab belajar berada pada siswa, tetapi guru bertanggung jawab dalam menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, motivasi, dan tanggung jawab siswa untuk belajar sepanjang hayat. Kegiatan belajar mengajar mempertimbangkan 10 prinsip, yaitu 10 prinsip itu adalah: prinsip yang pertama adalah berpusat pada siswa. Maksudnya adalah kegiatan belajar mengajar perlu menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Kegiatan belajar mengajar memperhatikan bakat, minat, kemampuan, cara dan strategi belajar, motivasi belajar, dan latar belakang sosial siswa. Prinsip yang kedua adalah belajar dengan melakukan. Maksudnya adalah kegiatan belajar mengajar perlu memberikan pengalaman nyata
dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan penerapan konsep, kaidah, dan prinsip disiplin ilmu yang telah dipelajari. Prinsip yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan sosial. Kegiatan belajar mengajar perlu mendorong siswa untuk mengembangkan sikap saling pengertian dengan menyelaraskan pengetahuan dan tindakannya. Prinsip yang keempat adalah mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah bertuhan. Keingintahuan dan imajinasi merupakan modal dasar untuk bersikap peka, kritis, mandiri, dan kreatif, dan fitrah bertuhan untuk bertakwa kepada Tuhan. Prinsip yang kelima adalah mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Kegiatan belajar mengajar hendaknya merangsang siswa untuk secara aktif mencari jawaban atas permasalahannya dengan menggunakan prosedur ilmiah. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, peserta didik dapat diterjunkan langsung di masyarakat untuk melakukan pengamatan tentang pelaksanaan ibadah salat, zakat, dan atau haji. Prinsip yang keenam adalah mengembangkan kreativitas siswa. Prinsip yang ketujuh adalah mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi. Prinsip yang kedelapan yaitu menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik. Prinsip yang kesembilan yaitu tentang belajar sepanjang hayat. Dan prinsip yang ke-10 atau yang terakhir adalah perpaduan kompetisi, kerjasama, dan solidaritas. Kita lanjut kepada komponen yang ketiga, yaitu tentang penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas pada mata pelajaran pendidikan agama Islam merupakan proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten, serta mengidentifikasi pencapaian kompetensi dan hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang dikemukakan melalui pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai disertai dengan data kemajuan belajar peserta didik dan pelaporannya. Komponen penilaian berbasis kelas dilaksanakan secara terpadu dengan belajar mengajar. Penilaian berbasis kelas dilakukan dengan pengumpulan kerja siswa atau portofolio, hasil karya atau produk, penugasan atau proyek, kinerja atau performance, dan tes tertulis atau paper dan pen. Komponen yang keempat yaitu pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah merupakan kesatuan pengembangan perangkat utuh dalam desentralisasi. Kurikulum di daerah pengembangan ini terdiri dari pengembangan silabus, penetapan, dan pengembangan materi yang diperlukan di sekolah atau di daerah, pelaksanaan kurikulum, dan pengembangan sistem pemantauan. Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah mengungkapkan berbagai pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Pola ini dilengkapi pula dengan gagasan pembentukan jaringan kurikulum, pengembangan perangkat kurikulum, pembinaan profesional tenaga pendidikan, dan pengembangan sistem informasi kurikulum. Baik, perkenalkan nama saya Sela Indah Hidayati. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri yang pertama. Jika tadi membahas mengenai KBK, sekarang kita akan membahas mengenai KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi secara umum kurikulum tingkat satuan pendidikan ini tidak jauh berbeda dengan KBK ya. Namun perbedaan yang menonjol itu terletak pada wewenang pembentukannya. Apabila KBK atau kurikulum sebelumnya itu dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka pada KTSP ini sedikit berbeda. Pada KTSP ini pemerintah memberikan wewenang kepada sekolah untuk membentuk kurikulumnya sendiri, untuk mengembangkan silabusnya, bagaimana proses pelajaran, bagaimana proses belajar mengajarnya, bagaimana penilaian, itu semua diserahkan kepada sekolah. Namun tetap harus mengacu pada standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Nah,
Selanjutnya, adapun tujuan dari pendidikan tingkat satuan pendidikan ini mengacu pada tujuan umum pendidikan, yaitu ada tujuan pendidikan dasar, tujuan pendidikan menengah, dan juga tujuan pendidikan menengah kejuruan. Nah, adapun tujuan pendidikan dasar dan tujuan pendidikan menengah ini adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Lalu, tujuan pendidikan menengah kejuruan itu sama ya seperti pendidikan dasar dan pendidikan menengah, namun sesuai dengan kejuruannya masing-masing. Nah, pada komponen isi, karena KTSP ini merupakan hasil kreasi dari guru-guru di sekolah, maka bisa jadi dalam komponen isi ini terdapat sedikit perbedaan antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya ya. Karena tadi kan penyusunan silabus, proses pengajarannya bagaimana, penilaiannya bagaimana kan diserahkan kepada sekolah masing-masing walaupun tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. Jadi bisa jadi ada sedikit perbedaan dalam komponen isi ini. Ya, selanjutnya komponen proses belajar mengajar atau proses belajarnya bagaimana. Kalau secara umum proses belajar mengajarnya itu pada KTSP mencakup 3 kegiatan. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembentukan kompetensi, yang ketiga penutupan. Pada pembukaan ini, jadi pembukaan ini merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik untuk memulai pelajaran guna menciptakan kesiapan mental, menarik minat dan bakat peserta didik. Jadi disinilah pendidik mengenalkan nilai-nilai PAI sesuai mata pelajaran yang akan diajarkan. Nah, proses yang kedua yaitu pembentukan kompetensi. Jadi pada tahap kedua atau pembentukan kompetensi ini merupakan kegiatan inti dari pembelajaran dengan indikator apabila seluruh peserta didik terlibat aktif baik mental maupun fisiknya. Sedangkan tahap yang ketiga yaitu penutup. Jadi ketika pembelajaran telah selesai atau pada akhir pembelajaran, guru memberikan kesimpulan serta evaluasi atas apa yang diajarkan tadi. Komponen yang terakhir yaitu komponen penilaian. Jadi dalam KTSP ini penilaian itu menekankan pada proses belajar dan hasil belajar. Jadi lebih ditekankan pada proses belajar dan hasil belajarnya. Dalam prosesnya bisa diambil penilaiannya bisa diambil dari penilaian harian, UTS, UAS, ataupun praktek-praktek. Perkenalkan, saya Lisa Agustina. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Ivan dan Mbak Sheila, yakni pembahasan mengenai kurikulum pendidikan agama Islam dalam K13. Pengembangan kurikulum PAI dalam K13 diuraikan pada 4 komponen kurikulum, yaitu tujuan, isi, aktivitas belajar, dan evaluasi. Komponen yang pertama yaitu tujuan. Pada K13, komponen tujuan kurikulum tertera dalam Standar Kompetensi Lulusan atau SKL. SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. PAI dalam kurikulum 2013 termasuk dalam mata pelajaran wajib yang dirubah namanya menjadi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Salah satu tujuan dari pendidikan PAI adalah mewujudkan peserta didik yang taat beragama, berakhlak mulia, berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, santun, disiplin, toleran, dan mengembangkan budaya Islami dalam komunitas sekolah. Selanjutnya, pada komponen isi, di dalam K13 terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Jadi, komponen isi yang dimaksud adalah KI dan KD yang terdapat dalam
mata pelajaran PAI. Materi kurikulum PAI sendiri didasarkan dan dikembangkan dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam dua sumber pokok, yaitu Al-Quran dan Hadis. Di samping itu, materi PAI juga diperkaya dengan hasil istinbat dan ijtihad para ulama, sehingga ajaran-ajaran pokok yang bersifat umum lebih rinci dan mendetail. Komponen berikutnya yakni proses atau aktivitas belajar yang terdiri dari dua kegiatan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan adalah pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP dalam mata pelajaran PAI, dan pelaksanaan merupakan implementasi dari RPP yang meliputi pendahuluan, yakni kegiatan menyiapkan fisik dan psikis peserta didik, memotivasi, review materi sebelumnya, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan cakupan materi. Kemudian kegiatan inti, yaitu kegiatan inti menggunakan model, metode, media pembelajaran, dan sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran PAI. Aktivitas terakhir yaitu penutup, yaitu refleksi, umpan balik, tindak lanjut, dan menginformasikan kegiatan pembelajaran PAI selanjutnya. Komponen yang terakhir yaitu penilaian atau evaluasi. Dalam K13, penilaian bukan hanya terhadap hasil akhir pembelajaran, melainkan juga terhadap proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan alat berupa lembar pengamatan, angket, rekaman, catatan, dan refleksi. Sedangkan evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat berupa tes lisan atau perbuatan dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran.